Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tolak pencari ikan dari luar Manokwari, ratusan nelayan unjuk rasa ke Dinas Perikanan Papua Barat. Puskesmas diblokade pemilik hak ulayat tanah, warga yang mau berobat kecewa. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kantor Badan Keuangan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Penyegelan setelah operasi tangkap tangan penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso beserta 4 pegawai lainnya. Melakukan tindak pidana korupsi di sana ya, antara lain PJ Bupati Kabupaten Sorong dan juga pejabat lainnya di sana. Ada kepala dinas dan pejabat lainnya serta 2 orang dari BPK. Karena yang menjadi modus dari korupsi ini diduga terkait dengan pengkondisian hasil temuan pemeriksaan audit oleh BPK di pemerintah provinsi ya, Papua Barat Daya tahun 2023. Nah, 1 diantaranya adalah di Kabupaten Sorong itu gitu. Nah, saat ini yang ditangkap sedang perjalanan ke Jakarta, mungkin sampai Jakarta sekitar jam 8 malam, dan nanti malam tentu dilanjutkan dengan pemeriksaan serta juga nanti akan dilakukan konversi pers di sana setelah dilakukan gelar perkara gitu ya oleh penindakan pimpinan dan juga struktural serta jaksa, penyelidik dan penyidik begitu. Selain itu teman-teman, tadi saya membaca di pemberitaan yang kemudian mewakili dari kuasa hukum salah satu pihak yang ditangkap yaitu PJ Bupati Kabupaten Sorong mengatakan tidak ada barang bukti uang. Kami ingin sampaikan dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, tim juga mengamankan selain orang ya, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong juga mengamankan uang. Usai diperiksa selama 10 jam, kelima orang itu langsung diterbangkan ke Jakarta. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Untuk menghukum para koruptor, Lembaga Anti Rasuah KPK tidak hanya menjebloskan para koruptor ke penjara, namun berencana akan memiskinkan para koruptor agar jera. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri menyampaikan, rencana tersebut saat berdiskusi dengan media di Aula Diskominfo Kantor Gubernur Papua di Jayapura. Ali mengatakan KPK akan menggunakan undang-undang pencucian uang untuk menyita harta para koruptor yang didapat dengan cara korupsi. Ia berharap cara ini bisa memberikan efek jera dan menekan angka korupsi di Indonesia. Sejak 2020 itu setidaknya kan 3 berturut-turut ya, dari gubernurnya, kemudian Bupati Mimika, dan kemudian Bupati Mamberamo Tengah. Nah, sekarang PJ Bupati di Sorong. Jadi sejak 2020 sampai 2023 ini ada 4 kan yang dilakukan tindakan hukum melalui kedebutan penindakan terhadap mereka yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tentu inilah bagian dari upaya KPK di dalam menurunkan angka korupsi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembenahan di sistem, di pendidikan dan juga penindakan. KPK lakukan terus begitu. Ada himbauan kepala daerah ini? Ya, tentu untuk kepala daerah yang kemudian saat ini sedang menjabat, kami berharap begitu ya, bahwa apa yang kemudian KPK lakukan di sektor pendidikan, di sektor pencegahan untuk mencegah dengan membangun sistem bersama itu, lakukan komitmen itu sebaik mungkin gitu ya, bahwa sikap anti korupsi dan tidak akan korupsi itu harus dibangun bersama, ya kan? Nah, efek jerahnya juga menjadi penting ketika kemudian saat ini KPK tidak hanya memenjarakan para koruptor, tapi kebijakan kami adalah merampas semua hasil tindak pidana korupsi. Ya,
dalam bahasa umumnya adalah kami memilih kebijakan saat ini memiskinkan para koruptor. Sejak tahun 2020 hingga kini, KPK telah menangkap 4 kepala daerah di Papua. Bahkan pada hari Senin lalu, KPK menangkap penjabat Bupati Sorong karena diduga terlibat suap terhadap petugas Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Papua Barat. Selasa 10 Januari lalu, KPK juga menangkap mantan Gubernur Papua Lukas NMB karena diduga terlibat suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan tradisional di Manokwari, Papua Barat menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat. Para nelayan menuntut pemerintah melarang kapal ikan yang mencari ikan di perairan Laut Manokwari karena mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan. Selain itu, banyaknya kapal ikan yang beroperasi juga mencemari perairan Manokwari. Mereka menduga ada oknum tertentu yang sengaja memberikan izin kapal tersebut masuk ke perairan Manokwari. Pengunjuk rasa sempat kesal karena pejabat dari Dinas Perikanan dan Kelautan lama ditemui. Satu masukan kita perbaiki dinas ini ke depan. Memang kemudian banyak kewenangan yang di pusat, tapi kan kita harus bicarakan dengan pihak pusat. Ketika mengambil keputusan seperti ini, dampaknya seperti apa? Ini yang tadi saya suruh difoto ini, kita laporkan ke pusat. Kebijakan yang diambil untuk mengambil hampir semua kewenangan ke pusat ini bagian terjadi seperti itu. Itu yang saya sebagai kepala dinas juga menanyakan. Terhadap perizinan ini bagaimana? Siapa yang keluarkan? Lalu prosesnya bagaimana? Alangkah naifnya ketika perizinan itu ditandatangani oleh orang yang tidak punya jabatan sama sekali. Minimal itu ditandatangani oleh kepala dinas. Ini tidak boleh berlaku ini. Kalau ini berjalan ini termasuk kejahatan. Selama beberapa bulan terakhir, nelayan di Kabupaten Manokwari resah dengan kehadiran kapal nelayan berukuran 30 gross ton yang beroperasi menggunakan pukat harimau. Kapal nelayan tersebut beroperasi 12 mil lepas pantai Manokwari dan membuang jaring dekat rumpon milik nelayan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dampak kenaikan harga kedelai sejak bulan Oktober dirasakan penjual tempe di Merauke. 2 kali harga kedelai tercatat naik dan saat ini harga kedelai masih berkisar Rp13.600 per kilogram. Tentu dengan harga setinggi ini, keuntungan yang diraih pedagang tempe di Merauke semakin menipis. Sukar, salah satu pedagang tempe, mengaku bila ditambah dengan biaya operasional, praktis keuntungannya sangat tipis. Jualnya masih sama, belinya mahal, bahannya mahal sekali. Tapi keuntungannya berarti berkurang juga Pak Ji? Ya terima enggak kurang, enggak ada. Enggak beli kayu habis enggak. Masaknya pakai apa? Masaknya pakai kayu aja. Pak Ji, kalau buat tempe itu lalu kemudian dengan modalnya kira-kira besarnya gimana? Cukup? Sekarang sudah ampun enggak bisa cukup aja. Tapi kira-kira gimana? Ukurannya ada diperkecil sedikit Pak Ji? Kecil sedikit enggak laku dijual. Jadi? Masih panggah tapi perai kira-kira. Oh gitu. Sudah perai, hampir ngerintis perai. Untuk menutupi kerugian, pedagang tempe mengambil sedikit keuntungan dari penjualan tahu karena biaya pembuatan tahu tidak terlalu besar. Menurut Badan Pangan Nasional, kenaikan harga kedelai dipengaruhi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kedelai di pasaran internasional. Indonesia hingga kini masih mengimpor kedelai dari luar negeri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.